Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi mendengarkan kisah hidup dari Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu akhirnya naik ke arena pertarungan tingkat 4, di mana di situ dia kemudian melawan seorang Master Gu yang gemuk kayak pesumo yang dikenal dengan nama Zuba. Kemampuan defense-nya sangat tinggi, jadi cukup sulit untuk mengalahkannya. Meskipun pada akhirnya Fang Yuan bisa memancing Zuba dan ketika Zuba lengah, nah Fang Yuan menanglah di situ. Lalu kemudian kemarin juga ada cerita tentang Baining ya. Setelah sekian lama dia nggak muncul, akhirnya dia muncul lagi. Dan di cerita kemunculannya lagi nih, meskipun sebelumnya dia pasti melakukan segala sesuatu, cuman di kemunculan pertamanya rupa-rupanya dia melawan Shiedoku sehingga mengakibatkan Shiedoku itu sampai buta. Ya. Malang Shiedoku ini. Dia bertujuan masuk ke arena pertarungan itu untuk membalaskan dendam pada Fang Yuan dan Baining. Tapi rupa-rupanya baru ketemu dengan Baining saja dia sudah dibuat buta. Mata kirinya buta permanen sedangkan mata kanannya hampir 50% buta karena mata kanannya juga ikut terluka. Ya. Untung dia masih bisa menyelamatkan mata kanannya dengan menggunakan kru penyembuh. Coba telat, buta lah dua-duanya itu. Kasian ya. Oke, mari kita lanjutkan aja di cerita pada part 52. Setelah Fang Yuan menyelesaikan pertarungannya, dia kemudian meninggalkan arena dan bertemu dengan Wei Yang. Wei Yang pun segera memuji Fang Yuan. Kerja bagus, katanya. Dia sungguh merasa kagum pada pertarungan yang Fang Yuan lakukan. Lalu kemudian mereka memutuskan untuk merayakan kemenangan ini dan pergi ke restoran bersama. Sesampainya di restoran, Wei Yang kembali memuji Fang Yuan dan dia berkata, "Fang Zheng, mungkin kau memang dilahirkan untuk menekuni jalur kekuatan. Di masa lalu, aku pernah mencoba untuk menekuni jalur kekuatan, tapi sayangnya aku gagal. Sekarang aku melihat kamu yang bertarung menggunakan jalur kekuatan. Aku sangat yakin bahwa kamu mempunyai potensi yang besar di jalur kekuatan. Seolah-olah kamu memang dilahirkan untuk kekuatan ini. Ya, terus kembangkan kekuatanmu di jalur kekuatan." Mendengar semua itu, Fang Yuan pun hanya mengangguk dan tersenyum. Pertarungan Fang Yuan lawan Zuba memang baru berakhir, tetapi ada banyak pujian yang diterima oleh Fang Yuan, dan juga di saat yang sama Fang Yuan menerima begitu banyak tantangan dari para Master Gu lainnya. Mereka semua mulai tertarik pada Fang Yuan. Ya, bagaimanapun Zuba itu bukanlah orang biasa di arena pertarungan tingkat 4. Dia adalah ahli yang berada di peringkat 8. Gila nggak tuh? Di debut pertamanya langsung mengalahkan orang yang ada di peringkat 8. Wajar kalau kemudian banyak Master Gu yang tertarik pada Fang Yuan. Mereka pun ingin mencobai Fang Yuan. Ngetes kekuatan lah katakan. Dan benar saja, setelah malam itu berakhir, hari berlalu, 8 hari terlalui. Sekarang, Fang Yuan menerima tantangan melawan Jin Bian Yuan. Pada awal pertandingan mereka terlihat seimbang, tapi seiring berjalannya waktu, Fang Yuan menggunakan beberapa jiwa binatang buas miliknya dan kemudian menghancurkan bu vital milik Jin Bian Yuan. Dan di akhir pertandingan, Jin Bian Yuan pun mati di tangan Fang Yuan. Sadis. Lalu 10 hari kemudian, Fang Yuan melawan Liao Guodong, yang mana
dia ini terkenal sangat agresif. Tapi Fang Yuan bisa memenangkan pertandingan itu dengan sangat mudah. Bahkan, jika bukan karena Master Gu yang bertugas di arena pertarungan, mungkin Liao Huadong sudah tidak bernafas lagi, karena memang dia menyerah di saat-saat terakhir. Setelah itu 17 hari berlalu dan Fang Yuan menerima tantangan lagi dari Zhong Di, yang mana dia itu memiliki kekuatan dari 5 ekor harimau. Tapi ya, Fang Yuan tetap bisa menang. Zhong Di dipukuli habis-habisan hingga akhirnya mati. Fang Yuan sungguh kejam dan orang-orang banyak yang mulai waspada padanya. Ya, waktu terus berlalu dan dalam arena pertandingan itu Fang Yuan selalu menang lagi dan lagi. Meskipun ada banyak Master Gu hebat di distrik pertarungan tingkat 4, tapi Fang Yuan juga berkembang sangat banyak. Baik itu dari kultivasi, penambahan guom, ataupun aspek lainnya. Terlebih, semakin banyak Fang Yuan menang, di saat itu juga semakin banyak Primeval Stone yang dia miliki. Namun, di sisi lain, sebenarnya Fang Yuan itu orang yang waspada. Dia bukan menang karena dia terlalu OP, tetapi dia menang karena dia tidak pernah meremehkan lawannya. Dia selalu bersiap untuk setiap pertandingannya. Dia mengumpulkan informasi tentang lawannya dari cerita Wei Yang dan juga Liran. Karena itu, Fang Yuan bisa selangkah lebih maju daripada musuh-musuhnya. Dan karena satu hal itu, Fang Yuan pun bisa memenangkan setiap pertarungan. Selain itu, sekarang Fang Yuan juga sudah mulai membatasi pertarungannya dalam 1 bulan. Dia hanya akan bertanding sebanyak 4 kali, tidak lebih. Fang Yuan sekarang lebih memanfaatkan waktu luangnya untuk berkultivasi. Dan tidak terasa, Fang Yuan kini sudah melakukan rutinitas itu selama 3 bulan penuh. Hari ini, Fang Yuan dan Bai Ning berada di ruang rahasia. Bai Ning terlihat meletakkan kedua tangannya di punggung Fang Yuan, lalu memasukkan Primeval Essence perak putih ke dalam aparatur Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan pun melanjutkan proses kultivasinya. Di dalam aparatur Fang Yuan, kini Primeval Essence perak putih terus mengalir dan menyerang dinding aparatur miliknya. Semakin lama dinding pun mulai bergolak, tapi lama-kelamaan dinding itu menjadi semakin tebal dan kuat. Ya, itulah yang namanya proses, di mana harus ditempa berulang kali supaya menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Pada fase ini, akhirnya Fang Yuan sudah berhasil meningkatkan kultivasinya dari peringkat 3 tahap awal menjadi peringkat 3 tahap menengah. Berkat Bu Kesatuan Daging Tulang, Fang Yuan bisa meningkatkan kultivasinya hanya dalam beberapa bulan saja. Jika kecepatan kultivasi Fang Yuan ini diketahui oleh orang lain, tentu itu akan menimbulkan keributan besar. Tapi untungnya keributan itu tidak terjadi lantaran orang lain tidak mengetahuinya. Min, tapi kan ada Bai Ning. Ya, untungnya Bai Ning agak tolol gitu ya. Karena Bai Ning itu adalah seorang jenius, yang mana dengan kemampuan serta bakatnya di masa lalu, dia itu memang bisa berkultivasi dengan sangat cepat.
Jadi melihat perkembangan kultivasi Fang Yuan itu bukanlah hal yang mengherankan untuk Baining. Menurutnya itu adalah hal yang biasa. Karena ya otak Baining memang agak geser. Justru kalau misalnya Fang Yuan kultivasinya lebih lambat dari ini, dia akan berpikir kalau Fang Yuan itu orang yang bodoh karena kultivasinya sangat lambat. Jadi di satu sisi orang lain tidak tahu kalau kecepatan kultivasi Fang Yuan itu sangat cepat. Lalu di sisi yang lain lagi, Baining menganggap itu adalah hal yang wajar. Karena kesalahpahaman itu, justru pada akhirnya Fang Yuan selamat. Sekarang, setelah kultivasi ganda itu selesai, Fang Yuan tiba-tiba berkata, "Dalam waktu dekat ini, kau akan mencapai tahap pertarungan tingkat 4. Jadi, apa kau tertarik untuk meningkatkan kultivasimu ke peringkat 4? Tanya Fang Yuan. "Tidak perlu. Kalau kau saja bisa, kenapa aku tidak? Aku akan bertahan dengan kultivasiku sekarang. Lagi pula, bakatku sudah meningkat lagi dan menjadi 92%. Kalau aku terus meningkatkannya, maka itu hanya akan berbahaya untukku. Karena itu juga sekarang aku ingin bertanya padamu, kapan kau akan memberikan aku Guiyang?" Bersabarlah. Kau tidak perlu khawatir. Selama ada aku bisa melindungi hidupmu. Lagi pula, kita juga menggunakan Gu Sumpah Racun sebelumnya. Bahkan kalau kau tidak bisa mempercayaiku, setidaknya kau pasti akan mempercayai kekuatan dari Gu itu, bukan? Kata Fang Yuan dengan santai. Mendengar itu, Baining tidak bisa menyangkal, lalu kemudian membuang wajahnya. Pada akhirnya, Baining memang harus mengakui bahwa selama beberapa bulan terakhir, dia menghabiskan banyak waktu dengan Fang Yuan. Dan menurutnya, selama itu juga adalah momen paling damai di hidupnya. Meskipun begitu, Baining juga sadar bahwa selama itu juga kemampuannya sudah berkembang dengan pesat. Semua itu adalah hal yang positif. Jadi pada akhirnya Baining pun tidak ambil pusing. Sekarang dari sudut pandang Fang Yuan, dalam beberapa bulan terakhir ini, Fang Yuan tidak hanya mendapatkan kekuatan Gu Kura-Kura, tapi dia juga mendapatkan Gu Kulit Perunggu peringkat 3, yang mana itu memiliki kemampuan untuk memberikan lapisan pertahanan lain pada kulitnya secara permanen. Karena Fang Yuan sekarang menggunakan Gu Kulit Perunggu, maka kulitnya berwarna kecoklatan seperti habis terbakar sinar matahari. Dengan memiliki Gu Tulang Besi, Gu Otot Baja, Gu Kulit Perunggu, dan ditambah dengan Gu Perisai Emas, kini pertahanan Fang Yuan sudah sangat solid. Bahkan ini sudah menjadi indikasi pertama dari kesuksesannya untuk membangun pertahanan. Bahkan dengan pertahanan itu sekarang, Fang Yuan tidak akan kesulitan untuk bertarung di tingkat 3. Selain itu, Gu yang tidak berguna seperti Gu Kanopi Langit, Fang Yuan sudah menjualnya. Karena penggunaan Gu itu tidak bisa dikombinasikan dengan Gu Perisai Emas. Semakin lama dia menyimpannya, itu tidak akan berguna. Jadi Fang Yuan pun menukarnya dengan pundi-pundi Primeval Stone. Lalu sekarang setelah selesai berkultivasi, pada saat yang sama sekelompok orang tiba di luar kota Sang. Kota Sang, jadi di sini kau Gu Yue Fang Zeng berada. Aku akan segera bertemu denganmu.
kata Xie Ruonan sambil memimpin perjalanan dari beberapa orang di belakangnya. Setelah itu mereka pun memasuki kota Klansang, dan segera Xie Daogu menyambut mereka. Xie Daogu memberi salam pada nona muda, kata Daogu yang kemudian dengan cepat mengepalkan tangannya dan memberi hormat. Xie Daogu, apa yang terjadi dengan matamu? Tanya Ruonan yang melihat Daogu menggunakan penutup mata hitam di mata kirinya. Lalu kemudian Xie Daogu menunjukkan ekspresi malu dan dia berkata, beberapa bulan yang lalu mataku mengalami kebutaan karena aku bertarung melawan Baining. Baining? Dia melukaimu? Xie Daogu, penyelidikanmu mengalami beberapa masalah. Tapi kenapa kau tidak mengatakan semua itu di surat yang kau kirimkan? Tanya Ruonan sambil mengerutkan keningnya. Dia sungguh terlihat tidak senang. Nona muda, bagaimana mungkin aku dengan tidak tahu malu mengatakan semua itu? Apa yang terjadi padaku hari ini bisa menjadi aib untuk klan Xie. Semua ini adalah salahku, jadi biarkan aku menanggungnya, kata Xie Daogu. Ya, bagaimanapun, Daogu itu adalah seorang Master Gu peringkat 3. Dia juga memiliki harga diri dan martabat yang ingin dia lindungi. Tapi meski begitu, setelah bertemu dengan Ruonan, Daogu tidak bisa apa-apa. Dia juga sangat menghormati Ruonan. 2 tahun yang lalu, setelah kematian Xie Sueleng dilaporkan kepada klan, hal itu menyebabkan kesedihan yang sangat mendalam. Kematian dari Xie Sueleng, seorang Master Gu peringkat 5, itu adalah kerugian besar bagi klan Xie. Bahkan, itu juga merupakan kerugian bagi seluruh ahli di jalur kebenaran. Di saat klan Xie sedang berduka, saat itulah Xie Ruonan sebagai putrinya bangkit dan memutuskan untuk mengambil alih seluruh tugas ayahnya. Selama 2 tahun terakhir, berkat kegigihannya, Ruonan sudah menjadi bintang baru dari klan Xie. Dan dia juga menjadi salah satu dari 8 tuan muda yang ada di klan Xie. Sekarang, Ruonan terlihat memastikan keadaan Xie Daogu. Lalu, akhirnya Ruonan meminta Xie Mu, seorang Master Gu penyembuh yang berada di kelompok itu. Dia adalah Master Gu penyembuh tahap 3 puncak. Setelah Xie Mu memeriksa kondisi dari mata Xie Daogu, dia kemudian berkata dengan suara lirih, matanya sungguh sudah rusak, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Master Gu peringkat 5 yang bisa menyembuhkannya. Mendengar itu, Ruonan terlihat menghela nafas. Dia kemudian mengingat segala sesuatu yang ada di kepalanya. Di kota Sang, ada seorang ahli peringkat 5, namanya Dr. Suso. Daogu, ambillah uang ini dan sembuhkan matamu. Ruonan kemudian memanggil Primeval Elder dan kemudian memberikannya pada Xie Daogu. Nona, terima kasih banyak. Daogu dengan penuh syukur menerima itu. Sesaat kemudian, Daogu pun kembali berkata, Nona, saya sudah memesankan taman untuk Nona tinggal. Mari ikuti saya. Namun, Ruonan segera melambaikan tangannya dan menghentikan Xie Daogu. Tidak perlu terburu-buru. Sebelumnya, kamu mengatakan dalam laporanmu,
kalau Fang Zheng dan Bai Ning tinggal di Taman Nankyu. Maka sekarang bawa aku ke sana terlebih dahulu. Baik, Nona muda. Saya akan mengantarkan Anda ke sana. Dougu kemudian memimpin gerombolan itu untuk pergi ke Taman Nankyu. Tibanya di Taman Nankyu, Ronan, Dougu dan anggota yang lainnya terhenti di depan gerbang. Mereka tidak boleh masuk. Maaf, tuan-tuan. Saat ini, kedua tuan muda yang kalian cari sedang berkultivasi di ruang rahasia. Karena itu mereka tidak bisa diganggu, kata penjaga pintu Taman Nankyu dengan penuh hormat. Mendengar itu, Ronan tersenyum sambil mengeluarkan sebuah undangan. Lalu kemudian memberikannya pada penjaga pintu itu. Tuan, tolong sampaikan surat undanganku ini pada mereka. Aku memiliki beberapa urusan dengan mereka, dan karena itu, aku bersama teman-temanku akan datang lagi saat malam hari tiba. Baiklah, akan saya terima ini, dan akan saya sampaikan pesan Anda kepada kedua tuan itu. Namun, sekarang mereka sedang melakukan kultivasi tertutup, dan saya tidak bisa menjamin kapan mereka akan keluar. Bahkan mungkin saja malam ini mereka tidak keluar, kata penjaga pintu itu yang mencoba untuk memastikan pada Ruonan. Tapi Ruonan tidak masalah. Dia mengatakan bahwa dia akan tetap datang nanti malam. Hari pun berlalu dan malam pun tiba. Ruonan kembali. Namun di sana, Fang Yuan dan Bai Ning masih berkultivasi. Pada akhirnya, Ruonan harus kembali pergi, dan sebelum dia pergi, dia meninggalkan surat lagi. Begitu terus, diulang-ulangi sebanyak 3 kali. Dan setiap kali mereka datang, mereka tidak bisa bertemu dengan Fang Yuan. Lalu untuk keempat kalinya, Ronan datang, dan di hari itu juga dia tidak bisa bertemu dengan Fang Yuan. Meskipun pada akhirnya setelah Ruonan pergi, Fang Yuan keluar dari ruang rahasia miliknya. Si Ronan, gumam Fang Yuan saat mendengarkan laporan dari penjaga gerbang. Sudah sangat jelas kalau Fang Yuan itu familiar dengan nama Ruonan. Tapi selama ini Fang Yuan mengira kalau Ruonan itu sudah mati di Gunung Qingmao bersama dengan ayahnya. Namun hari ini rupanya dia datang. Tidak kusangka Ruonan masih hidup. Tidak hanya itu, bahkan dia sekarang sudah menjadi salah seorang dari tuan muda klan Xie. Situasinya menjadi semakin sulit, pikir Fang Yuan sambil memegang 3 undangan di tangannya. Saat ini, tiba-tiba terlihat aura membunuh di sekeliling tubuh Fang Yuan. Kenyataan bahwa Ruonan selamat dari Gunung Qingmao itu adalah sebuah ancaman. Hal ini dikarenakan saat melakukan penyelidikan di Gunung Qingmao, Ruonan pernah berinteraksi langsung dengan Fang Yuan ataupun Fang Zheng. Sehingga dengan kehadiran Ruonan sekarang, dia bisa mengungkapkan identitas sebenarnya dari Fang Yuan. Sayangnya untuk sekarang, Fang Yuan tidak bisa melakukan apapun pada Ruonan. Bagaimanapun selama mereka masih ada di kota Shang, Fang Yuan tidak akan bisa membunuh orang dari klan Xie. Ini akan menjadi sangat sulit. Sial, saat ini aku masih terlalu lemah. Jika aku berada di peringkat 6 seperti dulu,
Aku bahkan bisa membunuh anak-anak kecil ini dengan satu jari, kata Fang Yuan sambil menggertakkan gigi. Setelah itu, Fang Yuan kembali berpikir banyak hal tentang Ruonan. Dia juga mencari rencana bagaimana caranya dia untuk menghadapi Ruonan nantinya. Sampai sekarang masalah di Gunung Qingmao masih belum terungkap. Itu artinya Ruonan sendiri tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Qingmao. Jika dia mengetahuinya, Ruonan tidak mungkin datang ke kota Sang dengan kelompok ini untuk menangkapku. Itulah hipotesis Fang Yuan sekarang. Selain itu, 3 undangan yang dikirimkan oleh Ruonan menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bertemu denganku. Sepertinya, dia justru ingin mengetahui apa yang terjadi di Gunung Qingmao. Bagaimanapun, ayahnya sudah mati di Gunung Qingmao, dan Ruonan tidak mengetahui penyebab kematiannya. Kalau begitu, maka masalahnya sekarang adalah identitas yang kugunakan. Jika aku menjadi Fang Zheng dan Ruonan mencurigainya, maka itu akan menjadi bahaya. Kemungkinan terburuknya, kalau identitasku terbongkar, maka aku akan kesulitan untuk menyelesaikan masalah ini. Belum lagi penyelidikan dari pemimpin klan Shang. Dia pasti akan menemukan kalau aku sebelumnya hanya punya bakat kelas 3. Dia juga pasti akan penasaran bagaimana aku bisa merubah bakat kelas 3 menjadi bakat kelas 1. Dengan begitu, maka aku akan semakin dicurigai. Otak Fang Yuan terus berputar. Dia mencoba mencari solusi dari begitu banyak kemungkinan yang mungkin saja akan menghancurkan dirinya. Sial, aku sungguh tidak bisa berpikir. Tapi jika memang ini menjadi masalah yang besar nantinya dan membuat aku terpojok, mungkin aku harus menawarkan Gu Tengkorak Darah pada pemimpin klan Shang. Jika aku menjual Gu itu padanya, dia pasti akan tergiur karena Gu itu bisa meningkatkan bakat Xing Qi. Aku yakin kalau pemimpin klan Shang tidak akan menolak kesempatan sebagus ini, pikir Fang Yuan. Setelah memikirkan semua itu, Fang Yuan bisa beralasan bahwa apa yang dia lakukan semua itu karena dia ingin menyembunyikan Gu Tengkorak Darah dan juga menyembunyikan peningkatan bakatnya. Maka Fang Yuan bisa menjadi aman. Lagi pula, sekarang Gu Tengkorak Darah sudah tidak berguna bagiku. Tapi bagi pemimpin klan Shang, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, mungkin ini adalah pilihan terakhirku. Tapi setidaknya aku harus memastikan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan Ruonan. Ya, sebenarnya di sini ada kesalahpahaman juga di pihak Fang Yuan. Kesalahpahaman di mana dia menganggap bahwa Gu Tengkorak Darah itu sudah tidak berguna. Dia berpikir begitu karena Gu Tengkorak Darah itu hanya bisa digunakan kalau dia mendapatkan darah dari orang yang memiliki keturunan langsung dengan penggunanya. Sejak kehancuran klan Guyue, Fang Yuan berpikir bahwa Gu Tengkorak Darah sudah tidak berguna. Padahal dia tidak tahu kalau adiknya masih hidup. Dia juga terus berlatih dan menjadi semakin kuat. Kalau nanti Fang Yuan menggunakan Gu Tengkorak Darahnya dan menyerap darah dari adiknya, maka Fang Yuan bisa mengalami lompatan yang sangat besar. Ya, kita nggak tahu nanti apa yang akan dilakukan Fang Yuan. Sekarang, Fang Yuan hanya harus memastikan apakah Ruonan akan curiga padanya atau tidak. Kalau curiga, solusinya itu tadi, dia akan menjual Gu Tengkorak Darah pada pemimpin klan Shang untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi kalau Ruonan tidak,
curiga, maka Fang Yuan tidak perlu melakukan semua itu. Singkat cerita, Ruonan akhirnya datang lagi ke Taman Nankyu. Dan kali ini dia bertemu dengan Fang Yuan. Sekarang di sana hanya Fang Yuan dan Ruonan yang duduk saling berhadapan. Mereka memang sengaja begitu supaya orang lain tidak ikut menguping pembicaraan mereka. Tidak kusangka kau dan aku akan bertemu dalam keadaan seperti ini, kata Ruonan. Ya, sudahlah. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Aku tidak ingin kau mengungkitnya lagi, kata Fang Yuan yang tampak tidak bersemangat. Tidak bisa. Fakta harus ditegakkan, dan beberapa hal tidak boleh dilupakan. Alasan kedatanganku kali ini karena aku ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya di hari itu. Apa yang membuat ayahku sampai tiada? Kau harus mengatakan semua itu padaku, kata Ruonan sambil menatap ke arah Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tidak langsung menjawab. Dia menatap dalam-dalam mata Ruonan, dan dia tidak merasakan keraguan sedikit pun tentang identitasnya. Memang Fang Yuan dan Fang Zheng itu kembar identik, jadi sangat sulit untuk membedakannya. Apalagi Ruonan yang sebelumnya tidak pernah bertemu langsung dengan kedua orang ini secara bersamaan. Jadi sangat sulit untuk membedakan mereka berdua. Menyadari semua itu, Fang Yuan pun merasa lega bahwa dia sekarang hanya harus membuat sebuah skenario dan kemudian membodoh-bodohi Ruonan. Setiap kali aku memikirkan tentang kehancuran di Gunung Qingmao, itu sungguh membuat hatiku terasa sakit. Kau mungkin telah kehilangan seorang ayah, tapi aku kehilangan seluruh anggota klanku. Situasi itu mendesak. Aku berkeliaran di alam liar yang sangat menakutkan. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah daerah asing dan tidak bisa disamakan dengan rumahku sendiri, kata Fang Yuan dengan wajah sedih. Melihat ekspresi Fang Yuan, tatapan tajam Ruonan pun hilang. Dia pun merasa iba. Tapi kau sudah membunuh tuan muda dari klan Xie. Apa kau tahu, jika aku tidak menghentikan mereka, kau pasti sudah diadili oleh klanku, kata Ruonan yang mencoba untuk merubah topik dan membuat Fang Yuan mau mengerti keadaan Ruonan. Tapi Fang Yuan dengan acuh tak acuh berkata, aku tahu tentang masalah Xie Daogu, tapi seharusnya kamu juga tahu bahwa semua itu tidak disengaja. Saat itu aku menggali jebakan untuk menangkap monyet roh rumput. Siapa yang menyangka kalau orang-orang dari klan Xie mengejarku dan kemudian terkena jebakan itu? Bagaimana kalian bisa menyalahkanku akan kecerobohan mereka? Setelah berkata demikian, Fang Yuan kembali berkata, Ruonan, setelah begitu banyak hal yang terjadi, aku bukanlah anak yang naif seperti dulu. Alasan aku bisa bertahan hidup sampai sekarang itu karena aku berubah. Aku mendapatkan pengakuan bahkan di kota klan Shang. Karena pengakuan itu dan karena token duri ungu ini, kalian tidak bisa melakukan apapun padaku selama aku ada di sini. Fang Zheng, apa yang kau katakan tidaklah salah.
Memang benar token duri ungu itu adalah penghalang terbesar kami kalau kami ingin menangkapmu. Tapi ingat bahwa itu hanya berlaku di dalam kota Sang. Begitu kau pergi meninggalkan kota ini, kami bisa saja menghabisimu di luar. Tapi baiklah, mari kembali ke topik utama. Aku bisa berjanji, selama kau memberitahuku kebenaran di balik semua masalah kematian ayahku, aku bisa memberimu jaminan bahwa mulai hari ini klan Xie tidak akan mengejarmu, kata Ruonan dengan sungguh-sungguh. Tapi kini Fang Yuan masih terlihat diam. Ruonan memperhatikan itu dan kemudian kembali berkata, jika kau memang tidak percaya dengan kata-kataku, kita bisa menggunakan gusumpah racun. Gusumpah racun lagi? Pikir Fang Yuan dalam hati. Dia sudah muak dengan gusumpah racun, karena setiap kali dia ingin menghancurkan gusumpah racun yang mengikat dirinya, dia harus menyempurnakan gu pemakan ucapan yang notabene berhubungan dengan tai gitu. Jadi dia merasa lelah untuk semua itu. Fang Yuan perlahan-lahan mengamati perubahan ekspresi Ruonan. Lalu dia berkata, tidak banyak yang bisa kukatakan. Sekarang, kamu juga adalah nona muda dari klan Xie. Seharusnya, kamu pun bisa menebak situasi yang terjadi saat itu. Ruonan menghela nafas. Meskipun kau tidak mengatakannya, sepertinya memang aku sudah mengetahui jawabannya. Ya, seharusnya kau memang sudah tahu, kata Fang Yuan. Ruonan menghela nafas lagi, lalu dia berkata, pada akhirnya 10 fisik ekstrim bukanlah rahasia bagi seorang Master Gu peringkat tinggi. Kekuatan itulah yang menghancurkan Gunung Qingmao dan menyebabkannya menjadi lautan es. Tapi hal yang tidak kusangka adalah saudaramu bukan pemegang fisik bulan kuno sunyi, tetapi justru fisik jiwa es gelap utara. Tunggu, jadi selama ini Ruonan berpikir kalau aku pemilik salah satu fisik ekstrim? Bentar. Pantas saja pemimpin klan Guyue mati-matian melindungiku tanpa alasan. Apakah mereka mengira bahwa kecepatan kultivasiku itu disebabkan oleh 10 fisik ekstrim? Pikir Fang Yuan yang kemudian mengingat lagi kenangan di masa lalu. Sekarang menjadi sangat masuk akal kenapa dulu Fang Yuan begitu dilindungi. Jika dia berpikir begitu, maka fisik jiwa es gelap utara itu bisa menjadi alasan penyamaran terbaikku. Itu berarti sejak awal Ruonan tidak pernah meragukan identitasku sebagai Fang Zeng. Sekarang aku hanya perlu melanjutkan sandiwara ini dan jangan sampai melakukan kesalahan sedikit pun. Sekarang Fang Yuan tidak mengatakan apapun, hanya menghela nafas, seolah-olah dia itu sangat sedih dan berat untuk mengatakan kebenarannya. Ruonan melihat ekspresi dari Fang Yuan. Dia pun berkata, Fang Zeng, aku tahu bahwa semua itu memang terasa sakit, apalagi jika kau harus mengingatnya. Kau pasti sungguh terpukul bahwa orang yang telah merusak rumahmu dan juga membunuh seluruh anggota klanmu adalah saudaramu sendiri. Aku turut menyesal akan semua itu. Diamlah, karena kau sudah tahu semuanya. Lantas kenapa kau masih menanyakan semua itu padaku?
kata Fang Yuan yang tampak kesal. Aku memang bisa menebaknya, tapi semua itu hanyalah asumsi. Aku ingin tahu kebenarannya dan memverifikasinya langsung padamu, kata Ruonan sambil menatap Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan mulai terlihat menitihkan air matanya. Melihat kondisi dari Fang Yuan saat ini, Ruonan pun turut bersedih. Tahukah kau, saat itu aku bergegas kembali ke Gunung Qingmao. Tapi setibanya aku di sana, seluruh daerah itu sudah berubah menjadi lautan es. Aku tahu jika ayahku sudah terbunuh olehnya. Sekarang aku berterima kasih padamu karena kamu sudah memverifikasi semua itu. Dan jika Fang Yuan sekarang masih hidup, aku pasti akan membunuhnya dan membalaskan dendam ayahku. Sayangnya dia sudah mati. Jujur saja aku sangat sedih dengan akhir ini. Aku tidak bisa berbakti pada orang tuaku dan membalaskan dendamnya. Tapi kalau dia sudah mati, lantas aku tidak bisa melakukan apapun. Ruonan pun kini tampak sangat sedih. Sayangnya dia tidak tahu kalau orang yang selama ini dia kira sudah mati ada di depan matanya. Bagaimanapun Fang Yuan adalah saudara kembarku. Sekarang dia sudah mati. Lalu apa yang kau inginkan darinya? Kata Fang Yuan yang menunjukkan ekspresi sedikit tidak senang. Sebenarnya aku ingin mengetahui beberapa hal. Saat itu ayahku tiba-tiba menerima surat misterius. Surat itu bertuliskan bahwa di desa Guyue terdapat warisan laut darah. Tapi karena surat misterius itu, ayah bahkan sampai mengabaikan lukanya. Dia dengan terburu-buru pergi menuju Gunung Qingmao. Aku ingin bertanya, apa kau dan Baining mengetahui sesuatu tentang warisan itu? Tanya Ruonan. Fang Yuan segera menggelengkan kepalanya. Jika aku tahu dan aku mendapatkan warisan itu, aku pasti sudah menggunakannya. Dan aku tidak perlu bersusah payah menjalani kehidupan yang sulit ini. Ruonan menatap Fang Yuan. Fang Zeng, warisan laut darah itu akan membawa bencana yang sangat besar dan tidak ada habisnya. Bahkan aku yakin kalau warisan itu juga yang menyebabkan ayahku meninggal. Karena itu Fang Zeng, jika kamu mengetahui warisan ini dan kamu mendapatkannya, tolong berikan padaku, kata Ruonan dengan wajah serius. Tapi Fang Yuan sekali lagi menggelengkan kepalanya. Jika aku mengatakan tidak, itu berarti aku tidak memilikinya. Tapi menurut laporan yang kuterima, kau memiliki sebuah gu yang mengeluarkan aura darah yang kuat. Kau bisa menggunakan gu itu sebagai serangan jarak jauh. Tapi semenjak kau menekuni jalur kekuatan, kau tidak pernah menggunakannya. Kenapa kau melakukan hal itu? Tanya Ruonan yang mulai menaikkan nada suaranya. Fang Yuan tertegun sesaat. Dia menyadari apa yang dimaksud oleh Ruonan. Jadi kau mencurigaiku kalau aku mendapatkan warisan itu dan menyembunyikannya darimu? Apa yang kau maksud adalah gu ini? Kata Fang Yuan yang kemudian mengeluarkan gu bulan darah dari aparatur miliknya. Ini adalah gu bulan darah dari klan Guyue. Apa kau tidak pernah melihat kakakku menggunakannya? Saat itu, ketika ledakan itu terjadi, pemimpin klanku dan pemimpin klan Bai bekerja sama
mengorbankan nyawa mereka untuk melindungiku dan Baining. Setelah itu pemimpin klan Guyue memberikan aku Gu yang dia miliki. Meskipun pada akhirnya pemimpin klan tidak selamat. Hanya kami berdua yang berhasil lari, terlunta-lunta di tengah hutan, hidup dengan penuh kesulitan, bahkan kami hampir mati kelaparan. Gu Wulandara ini adalah satu-satunya yang berhasil kuselamatkan dari desaku. Apa kau juga ingin merebutnya? Kata Fang Yuan sambil menunjukkan Gu Wulandara pada Ruonan. Perkataan Fang Yuan sebelumnya itu kemudian menjadi jawaban bagi Ruonan. Ruonan kemudian memastikan kalau Gu Wulandara itu memang jenis Gu sendiri dan bukan bagian dari warisan Laut Darah. Karena semua itu, ekspresi Ruonan kini kembali menjadi lebih santai. Sekarang aku mengerti. Rupanya ini memang peninggalan dari pemimpin klanmu. Yah, beliau sungguh luar biasa. Dia sangat berani dan demi melindungi garis keturunannya, dia bahkan mengorbankan dirinya dan memberikan Gu miliknya padamu. Sikapnya sungguh sangat mulia, kata Ruonan. Itulah alasannya mengapa aku harus hidup lebih baik. Dan perlahan-lahan aku akan membangun kembali desa Guyue. Siapapun yang mencoba menghentikanku, maka aku tidak akan segan-segan untuk mengakhiri hidupnya. Fang Yuan mengatakan semua itu dengan suara yang tegas. Perkataan Fang Yuan menjelaskan alasan mengapa dia bersikap begitu kejam di arena pertarungan. Meskipun kita hanya bertemu beberapa kali, tapi aku bisa merasakan perubahan yang sangat jelas darimu. Ruonan kembali mengenang masa lalunya saat berbincang dengan Fang Zheng. Tapi Fang Yuan kemudian menjawab, tiap orang bisa berubah, terlebih ketika mereka mengalami trauma yang sangat menyakitkan. Bukankah kau sendiri juga sudah berubah? Tanya Fang Yuan. Tidak, aku belum berubah. Justru aku baru saja memilih jalan yang ingin kuambil. Ruonan menarik nafas dalam-dalam, lalu dia kemudian melanjutkan kata-katanya. Sekarang urusanku sudah selesai. Aku akan kembali dan membawa Xie Doubu ke klan Xie. Aku berjanji bahwa setelah ini klan Xie tidak akan lagi mengungkit masalah ini. Aku berdoa supaya kau bisa membangkitkan lagi klan Guyue yang kau sayangi. Sekarang aku akan pergi. Terima kasih untuk waktumu hari ini. Setelah mengatakan semua itu, Ruonan pun meninggalkan Fang Yuan. Dia kemudian bersama dengan rekan-rekannya dan juga Xie Doubu kembali menuju klan Xie. Setelah kepergian dari Ruonan, Fang Yuan tampak menghela nafas sambil menyenderkan punggungnya di kursi. Aku benar-benar ingin membunuhnya, kata Fang Yuan yang tampak tidak berdaya. Ruonan bisa saja menjadi ancaman bagi Fang Yuan di masa depan. Dan menyingkirkannya itu adalah keputusan yang paling bijak. Tapi dia tidak bisa melakukannya di tempat ini. Belum lagi kekuatannya yang masih sangat lemah. Mau tidak mau, Fang Yuan hanya bisa bersandiwara. Dan mungkin di lain hari, saat bertemu lagi dengan Ruonan, dia akan membunuhnya. Sekian dulu spoileran kali ini. See you again di next video. Dan bye.